lihat tambang emas Freeport, itu adalah tambang emas gemerlap. Tetapi mengapa saya datang ke Freeport sebagai pekerja, sedangkan bule-bule sebagai majikan? Gemuruh dalam dada. Kenapa VAR nggak bikin training center alat berat? Masa saya nggak bisa bikin perguruan tinggi? Satu-satunya perguruan tinggi yang belum lulus 100% sold out, habis diambil oleh perusahaan, mungkin satu-satunya di Indonesia sekarang. Yang rata-rata mereka adalah bukan siapa-siapa. Tapi tatkala kemudian kita punya konsep, kita punya keyakinan bahwa dengan konsep itu orang akan mampu berubah dan bangkit. Maka itu kemudian saya jalankan tuh. Ternyata betul, saya buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ja'far Shodiq, asli Malang. Jadi bapak Gunung Ngawi, emak Gonalegi, ya. Kemudian saya lahir tahun 69 di Gonalegi. Berarti sekarang saya baru umur 55 tahun, ya, masih muda, ya. Saya mengawali pendidikan di Malang. Jadi saya udah S3 nih. Alhamdulillah sudah S3, jadi S1 di Gonalegi, S2-nya di Turen, dan S3-nya di Singosari, SD, SMP, dan STM. Jadi lulus STM tahun 90. Nah, kemudian perjalanan panjang, sejak 1990 saya di Jakarta, 91 saya di Banjarmasin, 96 saya di Freeport, Irian Jaya. Kemudian muter-muter tuh, saya di Jakarta, kemudian pindah ke Pekanbaru, pindah ke Kaltim, pindah lagi ke Jakarta, pindah lagi ke Balikpapan, Samarinda, pindah lagi ke Malang, pindah lagi ke Pekanbaru, pindah lagi ke Sulawesi, kemudian pindah lagi ke Malang lagi. 2010 pindah lagi ke Samarinda, Balikpapan. Dari mulai foreman, kemudian mekanik, jadi foreman, supervisor, superintendent di lapangan, kemudian jadi manajer di perusahaan dealer. Kemudian 2010 saya sebagai general manager perusahaan nasional. Baru kemudian perjalanan panjang tadi, saya meninggalkan dunia alat berat tahun 2015, kemudian pulang ke Malang, mendirikan Indonesia Learning Center yang sekarang sudah berumur 8 tahun, dengan lulusan hampir 2.800 lulusan yang mewarnai dunia alat berat Indonesia. Kemudian juga 2017 khususnya, ya, saya terinspirasi gitu. Kalau saya pulang dari kantor ke rumah di Dau, ya, saya berhenti di UMM gitu, ya. Saya berhenti sebentar, saya buka kaca, kemudian saya lihat kampusnya UMM besar, mega. Nah, saya terbersih gitu. Masa saya nggak bisa bikin perguruan tinggi? Jadi saya tekankan dalam diri saya, insya Allah bisa bikin perguruan tinggi. Kemudian saya seriusi, ya, termasuk saya ngajak dua teman saya, sahabat saya. Akhirnya alhamdulillah 2018 kita fokuskan, saya meng-hire beberapa orang dari perguruan tinggi, ya. Kemudian alhamdulillah dengan proses yang panjang, setelah COVID 2021 izin dari Dikti turun. Jadi sekarang saya juga sebagai pendiri perguruan tinggi di Indonesia. Yang kalau boleh saya sampaikan, satu-satunya perguruan tinggi yang belum lulus 100% sold out, habis diambil oleh perusahaan, mungkin satu-satunya di Indonesia sekarang. Ini sebagai sebuah bonceng, sebagai twister dalam dunia vokasi tinggi Indonesia. Kalau saya bicara mengenai sekarang saya pendiri ILC, owner ILC, ya, alhamdulillah sekarang udah nasional gitu, ya, itu juga tidak akan bisa lepaskan dari perjalanan hidup saya gitu, ya. Saya selalu berpikir gini, saya kalau melihat orang itu selalu iri, kenapa orang lebih baik, apalagi yang lulusan perguruan tinggi. Tetapi saya sampaikan bahwa saya harus bisa gitu, seperti mereka. Terus bagaimana caranya? Bisa meraih ke sana tanpa harus perguruan tinggi gitu. Maka saya baca beberapa buku-buku literasi yang waktu itu saya cari, bingung juga, ya kan, nyari orang, nggak ada guru. Kan kerjaan saya dari hutan ke hutan, ya, mana mungkin saya interaksi dengan orang hebat. Tetapi saya punya mimpi bahwa saya akan suatu masa berubah. Dan itu sejak awal, contoh waktu saya masih di STM. Waktu di STM saya nggak mau tuh saya lulusnya seperti mereka. Saya harus memiliki added value. Sehingga kemudian sejak zaman STM saja saya udah ambil English course. Sehingga alhamdulillah saya Englishnya terbaik waktu itu tahun 90 di Malang Raya gitu, ya. Itu salah satu. Sehingga kemudian ada punya mimpi, ada punya keinginan, ada punya willingness. Akhirnya apa? Kita berupaya untuk mewujudkan gitu. Terus bagaimana caranya? Nah, suatu masa ini Allah tunjukkan gitu. Saya ke Jakarta, saya masuk ke perpustakaan, ternyata saya dapat buku nih. Saya ada buku bagus, saya ambil, saya baca. Buku ini kok enak saya baca gitu.
Ya, saya mudah memahami, motivasi. Bukunya berjudul The Magic of Thinking Big. Berpikir dan berjiwa besar, karangan dari Joshua PhD. Itulah kemudian membuat saya berubah. Kerjaan saya semakin giat. Ya, melayani customer semakin kuat. Saya punya banyak bikin prestasi-prestasi di pekerjaan. Jadi ada perubahan. Nah, puncaknya gini. Setelah kerjaan selesai, secara prestasi dalam pekerjaan udah terakhir lah ya, saya udah mulai bosen gitu. Saya harus mencari tantangan. Akhirnya apa? Ketemulah perusahaan dari Australia, ketemulah saya deal di bandara, saya kemudian keluar, ya, termasuk saya dikirim ke Freeport. Tetapi saya masih gundah. Gunanya apa? Saya belum mampu memikirkan kondisi-kondisi fakta yang ada. Ya, lihat tambang emas Freeport, itu adalah tambang emas gemerlap. Tetapi mengapa saya datang ke Freeport sebagai pekerja, sedangkan bule-bule sebagai majikan, umuruh dalam dada. Tetap saya bawa, tapi memuncah, saya nggak puas dengan diri saya. Akhirnya apa? Allah tunjukkan lagi. Jadi suatu masa, saya pindah lagi ke Pekanbaru, saya punya manajer. Kalau saya pakai bahasa Malang adalah orangnya agak kurang ajar gitu. Sering mancing-mancing saya gitu. Waktu di Pekanbaru, kamu tahu nggak ini apa itu? Pipa minyak. Pipa gede-gede, Chevron itu. Gede. Itu berarti kita kaya minyak ya? Iya bos. Tetapi mengapa masyarakat masih miskin? Aduh, iki susah mana kan gitu kan ya. Udah bingung di sana, sekarang dada lagi kan. Kemudian apa lagi? Kemudian tuh lihat tuh Far, itu sawit ya? Iya. Berarti kita kaya sawit ya? Iya. Mengapa harga minyak masih mahal? Masyarakat kita masih miskin-miskin. Nah, pusing lah. Kemudian Allah tunjukkan saya diajak oleh bos saya tadi, Far, besok saya mau mengadakan acara seminar di Pekanbaru. Apa seminarnya? Mendatangkan tokoh-tokoh nasional. Wah, gaya. Kita ini kan orang tambang, ngapain kok bicara mengenai tokoh-tokoh? Bener. Ternyata siapa yang datang? Rocker. Siapa rockernya? Hari Mukti. Yang mana sih Hari Mukti? Oh, kan saya kenal sekali. Zaman saya SMP, STM, ada kamu. Wah, itu kan cocok sekali saya kan. Ngefans lah sama Hari Mukti kan. Akhirnya oke, saya ikut. Ternyata besoknya Hari Mukti bukan nyanyi, tapi apa? Ngasih pengajian, kan aneh. Ya, tetapi saya lihat di situ duduk orang-orang dari akademisi, duduk, saya tahu persis orangnya Rahmat Kurnia, ada lagi Ismail Yusanto, ada lagi Hari Mukti. Waktu mereka bicara mengenai di seminar itu, saya nggak ngerti apapun. Iya, coba bicara alat berat, oli, grease, sistem hidrolik, insya Allah saya hafal gitu kan. Ini bicarakan apa gitu, nggak ngerti. Tetapi saya masih ingat, ada pertanyaan gini, ke Hari Mukti, Ustadz, apa hukumnya pacaran? Nah, gitu kan. Apa kata Hari Mukti? Haram. Wah, saya seneng, ini tegas. Kan saya tipenya orang tegas, cocok ini. Nah, cocok gitu kan ya. Akhirnya waktu itu, setelah itu, saya ikut ngaji. Nah, itulah kemudian, tahun 97, itu sebagai momentum saya berubah total. Dari kondisi hanya mikir dunia, tidak tahu bagaimana Islam mengatur kehidupan, sejak 97 saya belajar. Dari yang dulu namanya of thinking big, bicara mengenai materi, ya kemudian tahun 97 saya ketemu dengan Ustadz Muhammadun, bicara mengenai membangun perubahan pemikiran. Sampai kemudian alhamdulillah dengan perubahan cara berpikir, ya kan, berubah karakter, berubah performan, berubah prestasi. Jadi naik pangkat terus, foreman, supervisor, jadi superintendent di lapangan. Kemudian 2010 saya udah meraih jabatan general manager, ya, kemudian sampai berlangsung. Nah, kembali lagi, manusia itu memang sifatnya adalah tidak pernah puas. Seperti saya sebagai GM, fasilitas punya, mobil ada, sopir ada, sekretaris ada, rumah ada, tapi tatkala kondisi itu udah terlalui seperti biasa, akan menjadi sebuah kebosanan. Saya harus membuat suatu prestasi yang lebih tinggi lagi. Ya, salah satu apa? Saya harus memutuskan untuk meninggalkan dunia saya, pindah ke Malang. Tatkala saya buka travel Malang Juanda, saya beli mobil cash, saya nggak pernah pakai riba. Ya, saya beli mobil untuk travel Malang Juanda, belum berhasil. Saya rentalkan mobil saya, belum berhasil. Bikin pabrik yogurt, kolab. Ya kan? Tanah saya, tegalan saya tanduri tebu, karena kondisi saya nggak nyaman, saya bongkar semua, tanamin beberapa tanaman, gagal. Ternak sapi, bangkrut.
Kemudian bisnis apa? Importir permen, belum berhasil. Ya, tapi kemudian saya berpikir, ya Allah, tunjukkan ya Allah, kira-kira apa usaha apa gitu. Ya kan, saya udah nggak mau lagi kembali ke Kalimantan gitu ya, kembali ke tambang. Kemudian saya mengantarkan anak saya ke Mesir nomor 2 untuk belajar di Mesir. Di bus itulah kemudian saya merenung, kira-kira mau ngapain saya gitu. Nah, subhanallah, Allah berikan petunjuk. Kenapa VAR nggak bikin training center alat berat? Kan dunia saya alat berat. Ya, saya baru sadar, oh iya juga guys, alat berat. Oke, kalau gitu langsung terbersih, saya siapkan, saya pikirkan mengenai konseptualnya. Pulang dari Jakarta, langsung saya seriusi bikin Indonesia Learning Center. Training Center dulu namanya, tapi waktu itu lagi krisis tuh. Jadi waktu saya buka itu Training Center, saya seriusi dengan mengajak 2 orang lagi, teman saya, sahabat saya. 2-3 tahun, jatuh bangun, jatuh, ya contoh paling gampang gini. Dulu waktu saya masih jadi karyawan, saya ke bandara atau kemanapun, melihat mall, melihat jual-jualan, itu semua serba murah. Tapi waktu mulai karir mengawali ILC ini usaha sendiri, kalau kemana-mana semua jadi mahal. Itu gambaran dari kondisi waktu masih settle kemudian usaha. Tetapi tadi kembali lagi bahwa tatkala kita datang dengan format yang bagus, misi yang bagus, storming akan kita jalani. Apa storming itu? Adalah godaan, cobaan, ya, tempaan, jatuh bangun, perasaan yang nggak nyaman, khawatir, ketakutan, itu akan Allah pasti itu secara sunatullah akan turun. Tapi setelah ini kita jalani dengan baik, maka nanti akan kondisi norming, normal kembali. Nah, setelah normal, baru performing, panen. Gitu. Itu udah saya buktikan, gitu. Udah saya rasakan. Bukan hanya teori, saya udah merasakan. Jadi membangun bisnis apapun itu tidak sekedar kita ingin gitu atau kita mampu, tapi apa? Harus memiliki konsep landasannya. Sehingga kemudian waktu saya mendirikan ILC, apa landasannya? Alhamdulillah saya pernah jadi ngajar. Tahun 93 saya ngajar di PT Kodiko di Batu Licin tuh. Kemudian saya juga ngajar jadi dosen pernah. Dan saya juga sering ngajari informal. Jadi di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, saya ngajari pakai bahasanya adalah ngaji lah, pakai bahasa ustadz ya. Tapi kan saya bukan ustadz. Mungkin apa? Kajian lah. Yang rata-rata mereka adalah bukan siapa-siapa. Tapi tatkala kemudian kita punya konsep, kita punya keyakinan bahwa dengan konsep itu orang akan mampu berubah dan bangkit. Maka itu kemudian saya jalankan tuh. Ternyata betul saya buktikan. Saya pernah ngajar di Balikpapan, di Samarinda, informal. Di Pekanbaru saya ngajar masyarakat maupun saya pegang LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Termasuk waktu saya di Sulawesi, saya ngajar orang-orang kampung. Waktu saya isi dengan kajian yang saya punya, kira-kira mereka tertarik gitu. Ya, sampai kemudian satu masjid itu penuh gitu ya. Saya sampaikan, Le, kalau kamu tetap belajar seperti ini, dan istiqomah kamu jalankan seperti ini, dalam waktu yang sekian lama, kamu akan menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Subhanallah ternyata. Yang dulu anak-anak kampung-kampung yang nggak pernah ke masjid, tahu nggak sekarang ini bulan Ramadan mereka yang ngisi ceramah taraweh gitu, jadi khotib Jumat. Nah itulah sebagai konseptualnya keyakinan bahwa saya insya Allah mampu. Akhirnya apa? Itu yang saya bawa ke ILC. Maka konseptual membangun ILC itu seperti itu tadi. Apa landasannya? Maka Anda bisa lihat core values ILC: spirituality, quality, safety, environment. Itu sebagai landasan ILC. Jadi bukan sekedar ngajar, tapi apa? Mendevelop, mendidik, mentaskif, membangun manusia memiliki kepribadian yang unggul, baik dari sisi skill, dari sisi knowledge atau ilmu, memiliki karakter yang kuat. Nah, karakter yang kuat dibangun atas dasar apa? Satu adalah harus dibangun atas adab yang tinggi, dan ILC membangun adab atas dasar contoh Rasulullah SAW. Nah, setelah adab apa lagi? Atas kerja. Semangat, disiplin, antusias, positive thinking, ya kan? Apalagi selalu bergerak, ya, dengan dinamis. Itu bagian dari etos kerja. Jangan sampai orangnya alim tapi malas. Jangan sampai orangnya alim buang sampah sembarangan. Jangan sampai orangnya alim nggak mau kerja. Jadi membangun manusia yang punya ini, punya karakter, ya,
adab yang tinggi, etos kerja yang militan. Itu sebagai rahasianya. Maka itu nanti bisa kelihatan tuh kenapa alhamdulillah ILC beda dengan yang lain. Yang lain bagus-bagus. Tapi insya Allah ILC punya differentiation. Differentiation yang mana? Differentiation yang punya nilai. Nilainya apa kira-kira? Tentu nilainya yang punya nilai, ada nilai pahala, hidroksilabila, kan harus begitu. Contoh, kamu jujur, kenapa? Ya karena nanti kalau nggak jujur saya dapat SP. Itu nggak ada pahala itu. Kamu disiplin, kenapa? Ya nanti kalau nggak disiplin saya nanti dapat nilai jelek. Enggak, itu nggak bernilai buat saya. Tapi kenapa kamu jujur? Kenapa kamu disiplin? Malu sama Rasulullah SAW. Baru namanya Jos Ganu Sambal Petis. Ya alhamdulillah sekarang ILC sudah diakui oleh hampir 40 perusahaan, baik menengah maupun nasional. Ya, bahkan ada perusahaan besar nasional di Jakarta yang itu menerima banyak orang-orang dari beberapa vendor, salah satu ILC. Maka direkturnya ngomong apa? Pak Jafar, tahu nggak membedakan antara ILC nggak yang tidak? Apa Pak? Gampang Pak Jafar. Kalau yang datang itu ya nggak punya sesuatu yang khas, itu bukan. Tapi kalau datang ke kantor kami orangnya kalem, tawadhu, hormat kepada yang lain, salim, itu ILC. itu salah satu. Contoh di masyarakat. Ini kalau masyarakat banyak, ya. Saya sering datang ke sini orang tua, baik yang membawa anaknya sebelum masuk ILC atau yang sudah. Sampai-sampai dikatakan gini, pusat rehabilitasi begitu. Jadi kalau bapaknya punya masalah dengan anak-anaknya sudah diatur, dibawa ke ILC. Sampai anaknya itu loh, anaknya bapaknya datang ke ILC tobat. Sekarang udah nikah di Samarinda. Saya masih, anaknya pun masih ingat tahu. Namanya pun saya masih ingat, wajahnya masih ingat. Termasuk yang lain-lain. Salah satu wali trainee, ya anaknya udah berhasil. Kalau dia anaknya cuti tuh, dia datang ke sini tuh. Ya salah satu anggota TNI itu kan, atau polisi datang ke sini mau bawa oleh-oleh. Walaupun saya nggak mau lah gitu ya. Tapi mereka menunjukkan adabnya. Kenapa? Dia bersyukur. Kenapa? Anaknya sudah berubah, ya kan, tanggung jawab. Apalagi sekarang sudah punya gaji jadi karyawan kan begitu. Ya banyak. Termasuk yang paling akhir, ya dari contoh saya adalah di Gondalegi itu ada pasar, ada penjual tahu. Dulu bapaknya jualan tahu di pikul. Dia sekarang sudah punya kios, dibelikan oleh anaknya. Tahu nggak anaknya dulu? Anaknya dulu sebelum masuk ILC metik. Salah satu adalah minum tayupan. Sekarang dari salah satu tambang, dia sekarang di sana jadi imam sholat. Dia punya kebaikan untuk balas budi orang tua. Bapaknya ditabungkan, disuruh beli kios di Gondalegi. Masih ada di sini orangnya. Tentu adalah semua bismillah. Allah yang menggerakkan hati mereka. Tetapi ada upaya-upaya yang nyata, yang serius kita jalankan. Itu adalah membentuk, mendidik, merubah mereka. Tantangan terbesar tatkala kita berhijrah, dalam arti hijrah dari karyawan jadi pengusaha, itu adalah terkait dengan mentality. Saya jujur ya, saya tuh sering malu. Coba saya lihat tuh orang-orang yang kerja jualan jeruk, ya kan, jualan sayur. Mereka kemudian belanja kulaan di pasar, dia jualan di masyarakat. Apakah yakin bahwa satu hari itu dia dapat untung? Nggak ada jaminan. Tapi apa? Coba lihat orang-orang itu. Mereka dengan sebuah semangat untuk keluar, untuk menyongsong rezeki dari Allah. Dan itu yang tidak dimiliki oleh karyawan rata-rata. Karyawan ketakutan tuh, nanti kalau gini nanti dipecat. Ya kan, nanti kalau ini gimana gitu ya, nanti kalau begini bagaimana, bayarnya cicilan gimana gitu. Maka kalau kemudian kita belajar mentality yang kuat, nggak harus dengan dokter, profesor, harus S1, S2, S3, tapi belajar kepada masyarakat yang tadi itu yang real. Itulah sebagai guru saya untuk membangun bisnis ini. Maka kemudian tadi saya sampaikan, tantangan terbesar kita untuk kemudian pindah dari kondisi yang nyaman, karyawan, ke pengusaha adalah memperkuat mentality. Maka kemudian saya contoh, orang punya anak 6, kemudian suaminya tukang jahit biasa,
kerjanya pun biasa-biasa, hidupnya biasa. Tapi alhamdulillah, anaknya kemudian semuanya sekolah. Nomor 5 sama 6 sudah perguruan tinggi semuanya. 1, 2, 3, 4 masih sekelas SMA lah gitu ya. Ada satu hal yang bagus, yaitu apa? Orang ini, perempuan ini, itu bermental kaya. Tidak pernah merasa miskin. Selalu kaya. Contoh, dia di pasar, kemudian jualan, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Tapi datang tuh orang jualan koran sore-sore, korannya masih banyak. Kan nggak laku kan? Ditawarin, orang itu beli. Padahal dia juga kekurangan. Itu adalah sebuah mentality dasar. Mentality tangan di atas. Sehingga orang ini menyekolahkan anaknya, itu nggak pernah kemudian pertama adalah nyari bantuan. Enggak. Dia nyari sekolah anaknya di mana, yang terbaik. Tatkala dia kekurangan, Allah yang turunkan bantuan tuh. Dapat beasiswa, super semar, dan lain. Tapi mentalitas dasar pertama dia bukan kemudian mencari bantuan, tapi apa? Ingin memiliki mental yang kaya gitu. Itu yang saya contoh. Tahu siapa orang itu? Emak saya. Saya contoh sampai hari ini. Saya nggak pernah merasa miskin. Sampai dulu sampai hari ini. Walaupun jangan kemudian pasti kaya, enggak. Kadang-kadang juga namanya uang begitu ya. Sama, tapi secara mentality nggak boleh kita mentality miskin. Kenapa? Mentality miskin itu adalah mentality yang negatif. Tidak akan mendorong kita untuk berpikir lebih cerdas. Kapan kita itu akan merasa enjoy? Tatkala apa? Tatkala kita ngerti nih tujuan kita mau kemana. Mau jabatan apapun itu kan sebagai wasilah untuk meraih tujuan. Anda kerja, nyari duit macam-macam, ingin bahagia kan pada ujungnya kan? Apapun ingin bahagia kan? Ya sehingga alhamdulillah saya sama istri kemanapun enjoy. Mau ke Kaltim, ke Sulawesi, ya macam-macam saya enjoy. Sampai hari ini pun enjoy. Kenapa kira-kira? Karena kita memahami apa standar parameter bahagia. Bahagia itu apa kira-kira? Tatkala Allah ridho. Maka apa? Ini yang nggak boleh kita lupa. Adalah standar kebahagiaan. Adalah ridho Allah. Dan kapan ridho Allah akan kita dapat? Kalau perbuatan kita sesuai dengan perintah maupun larangannya. Maka apa? Kemudian alhamdulillah kita enjoy dan lain. Masalah ya pasti ada. Tapi Allah selalu berikan pertolongan. Nah, kapan Allah kasih pertolongan? Kalau kita dekat dengan Allah. Dengan cara apa? Tunduk patuh kepada seluruh aturannya gitu. Dan ada kecintaan. Kalau pakai bahasa Ustadz harus ada apa? Harus ada idrok silabilah. Harus ada hubungan kesadaran, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup harus punya arti yang tertinggi. Dan mati syahid sebagai sebuah cita-cita diri. Ya, maka kemudian apa yang kita inginkan adalah bahwa hidup ini harus punya makna gitu. Makna yang punya pahala. Yang kedua adalah memiliki jejak. Itu apa? Memiliki andil untuk apa? Untuk menyiapkan umat. Umat akan bangkit dengan cara perubahan cara berpikir untuk menyongsong kehidupan Islam yang akan segera datang. Oke, pesan terakhir dari saya, khususnya untuk kita semuanya, termasuk nanti teman-teman, sahabat-sahabat, anak-anak yang mahasiswa atau siapapun yang ingin jadi profesi sebagai pengusaha, maka yang pertama adalah gini, kita harus ngerti kira-kira tujuan apa kita ingin jadi pengusaha. Apakah sekedar hanya materi, atau kemudian yang punya tujuan yang lain lebih tinggi. Maka kalau sekedar materi, maka Anda boleh menggunakan cara apapun. Termasuk nanti menggunakan cara-cara yang nggak baik, cara-cara yang nggak soheh, cara-cara yang tidak khair, termasuk mengandalkan pinjaman dari riba. Tetapi, kalau tujuan kita adalah untuk kebahagiaan, dan kebahagiaan adalah dari ridha Allah, maka apa? Kita akan menjauhkan dari cara yang tadi itu. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya, walaupun tantangannya lebih besar lagi. Tapi yakinlah bahwa itu akan bisa. Maka pesan saya, ya, Anda semuanya ingin jadi pengusaha, maka tolong belajar juga literasi bagaimana kemudian sistem Islam dijalankan. Selain Anda belajar mengenai teorinya Adam Smith, teorinya Coulter, dan lain-lain. Itu sebagai ilmu. Tapi sebagai sebuah sistem itu nggak boleh. Itu nasihat saya. Sehingga apa? Sehingga nggak ada lah. Perjalanan saya sudah sekian puluh tahun, bahkan sekarang di bisnis ini udah 8 tahun, bisnis 9 tahun. Teman-teman saya yang muslim khususnya ya, atau yang lain juga sama ya, yang membangun bisnis ini atas dasar riba, nggak ada baiknya. Susah mereka.
ya nggak ada kebahagiaan. Makan nggak nyaman, tidur nggak nyenyak, keluarga berantakan gitu ya. Kenapa? Yang tadi, ya saya nggak akan jelasin secara agama, ya itu Ustadz lah yang menjelaskan. Tapi secara fakta tinggalkanlah kalau kita ingin kebahagiaan. Terus gimana? Coba kita bangun bisnis ini betul-betul berdasarkan syariat Islam. Insya Allah itu kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki.